Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari gempa yang terjadi di Rusia yang menyebabkan potensi tsunami di Indonesia, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Selamat siang, Roni. Bisa Anda sampaikan bagaimana ada informasi terbaru apa dari BMKG? Ya, Benny, kalau saya sekarang ini melihat bagaimana kondisi di BMKG sendiri, tepatnya di Tsunami Early Warning System Indonesia. Ini adalah ruangan operasional, tempat di mana kalau ketika ada peristiwa baik berupa gempa tektonik, kemudian tsunami dan lain sebagainya, semua data terkumpul di sini sehingga dengan memudahkan bagi BMKG berkoordinasi atau juga memonitor apa yang akan terjadi dan juga memprediksi data-data tersebut untuk memastikan kondisinya bisa disampaikan langsung kepada publik. Nah, saya mungkin akan tunjukkan kepada Anda sedikit dari mana saja kondisi seperti ini. Tadi kalau saya sempat melihat ada koordinasi juga dengan berbagai wilayah, karena kita tahu bahwa memang di titik-titik tertentu nanti di Indonesia juga diprediksi akan ada mendapatkan dampak dari gempa Rusia ini yang berupa tsunami mungkin di sekitar 0,5 meter. Dengan saya akan mengajak Anda untuk melihat dan juga bagaimana dari pemetaan yang ada di sini bersama dengan Kepala Bidang Deputi Bidang Geofisika BMKG Ibu Nelly Florida. Bu Nelly, ini kita melihat bahwa tadi pagi sudah mungkin merasa kerusuk nih, orang semua pengen tahu. Dan saya juga melihat Ibu bagaimana tadi memonitor kondisi di sini, memastikan setiap daerah apa yang harus dilakukan. Nah, dari BMKG sendiri mungkin kita mulai dengan data terbaru sebelum nanti Ibu bisa tunjukkan ke saya di peta seperti apa. Ya, terima kasih Mas. Jadi tadi seperti sudah diketahui ada gempa yang terjadi, mungkin bisa diperlihatkan di peta ini. Gempanya itu terjadi di sekitar Rusia yang warna merah, itu ya. Nah, gempa itu kan terjadinya di laut dan merupakan gempa yang dangkal, sehingga ada peringatan dini tsunami. Kemudian dari peringatan dini tsunami ini sebenarnya dimodelkan, kita bisa melihat apakah ini akan sampai ke Indonesia atau tidak tsunami ini. Ternyata dari pemodelan menunjukkan, mungkin bisa dilihat juga ya, kan warna pink itu dalam 1 jam itu tsunami akan direkam. Kemudian dalam 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, dan 7 jam. Ke Indonesia itu sampai dalam 7 jam. Terutama yang di daerah-daerah talaut ya, paling luar kita kan talaut ya. Lalu juga ke Papua ya, Sorong dan sebagainya. Jadi untuk daerah-daerah ini dalam 7 jam, tapi dihitung dari kejadian gempa. Jadi kalau gempanya itu kan 23 UTC itu berarti tadi jam 6.24 ya. Jadi sekitar, mungkin sebentar lagi kalau ditambahkan 7 jam, berarti kan jam setengah 2 WIB. Atau kalau di sini kan WITA dan WIT ya, timur. Nah, kemudian data yang terbaru menunjukkan bahwa ketika gempa itu terjadi di Rusia, kemudian ada beberapa alat observasi yang ada di laut yang merekam tsunami itu. Jadi tsunami-nya memang terjadi. Pertama itu di sekitar Rusia itu tadi ada namanya buoy. Buoy itu pemantau tsunami ada di perairan Rusia itu mencatat 84 cm. Gitu. Kalau kita kan tadi peringatan tsunami untuk Indonesia itu 0 sampai setengah meter ya. Ya 50 cm. Jadi kalau di pusat gempa itu 84 cm, kemudian data terbaru lagi di Jepang itu tercatat ada yang 30 cm. Kemudian ada 15 cm. Jadi kita berharap bahwa nanti sampai Indonesia dia akan lebih kecil. Akan menurun dengan sendirinya. Nah, pusatnya kan memang sudah lebih kecil ya. Ternyata tidak, kan tadi kalau tadi saya dengar tuh di Jepang 1 sampai 3 meter memang peringatan dini, tetapi ternyata tidak sampai 1 meter. Kemudian di Rusia sendiri juga nggak sampai 3 meter, hanya 80%. Bu Nelly, secara teknis tadi Ibu sudah menjelaskan memang bagaimana ini perubahannya dia akan turun sampai ke titik kita yang kalau memang diantisipasi. Tetapi mungkin masyarakat bawah harus, maksudnya grassroots harus lebih tahu awareness yang seperti apa yang diperlukan ketika misalkan nanti seperti prediksi dengan melihat warna saja sudah tahu bahwa ini ada kisaran 5 jam, 6 jam dan lain sebagainya. Sampai di titik kita, kira-kira di jam segitu mereka harus ngapain nih Bu? Jadi paling tidak mereka harus menghindari pantai supaya kita kan tidak tahu ya, memang pemodelan menunjukkan bahwa itu di bawah setengah meter. Tetapi kan kita harus tetap waspada.
Sehingga meskipun sekarang kita udah tahu ini, oh di Jepang 15 cm kemungkinan kita lebih sedikit, lebih kecil, tapi kita harus tetap waspada. Untuk itu kami tadi sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama lewat BPBD, supaya masyarakat di sekitar pantai di lokasi ini kami sudah tadi berikan ada 10 lokasi yang harus benar-benar memperhatikan informasi yang diberikan oleh pemerintah setempat. Bu Nelly, tadi sempat kita sebelum live kita ngobrol sedikit, Ibu mengatakan terkait dengan data. Ini kan penting ya, karena kalau kita ada sharing data yang harus bagaimana kita bisa dapatkan, sehingga pasti di Indonesia ini akan sangat berguna sekali untuk bisa kita olah untuk memastikan mengapa ada angka 0,5 meter tersebut gitu ya. Ibu bisa dijelaskan seperti apa awal mulanya? Di seluruh dunia itu sebenarnya ada banyak data yang ada di laut, maksudnya pengamatan. Pertama ada namanya tide gauge, kemudian yang ada namanya tsunami buoy. Jadi ketika ada tsunami, kita mau mengkonfirmasi kan, benar nggak terjadi? Kan kita nggak tahu nih ya. Itu kan harus ada alat ukurnya. Nah, kenapa ada tsunami? Kita bisa bilang, oh di Rusia 84 cm. Karena alat itu mencatat. Itu punya siapa alat itu? Kalau dari catatan kami, itu punya Amerika gitu, yang ditempatkan di sana. Kemudian ada yang punya Jepang, ditempatkan di sana. Nah, mereka memang ada, kebetulan saya tuh chair Data Buoy Cooperation Panel. Jadi panel ini adalah mengorganisasikan seluruh data-data yang ada di seluruh dunia untuk data buoy. Sehingga kami mendorong negara-negara itu untuk sharing datanya. Sehingga itu bisa digunakan oleh negara yang lain. Meskipun itu misalnya punya Amerika atau Jepang, tapi karena ada pencatatan itu, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari data yang dicatat itu. Jadi itu makanya penting, biarpun dia jauh, biarpun itu punya negara lain, tetapi itu berdampak bagi kita. Kita bisa mengambil manfaat dari dan juga mempersiapkannya seperti apa mitigasi yang. Ya, kita lebih. Ibu, tadi saya sempat Ibu melihat memonitor di sana dan juga ada sempat bunyi-bunyian seperti sirine dan lain sebagainya. Saya mendengar di saat kita berbincang di sini. Itu sebenarnya bagaimana pengolahan data yang masuk kemudian dan juga dimonitor oleh mereka-mereka ada teknisi yang ada di sini. Ibu bisa mungkin menjelaskan di titik sini seperti apa, Ibu? Jadi setiap ada kejadian gempa itu kan ada catatan 7 menit yang lalu 56 detik itu ada gempa magnitudenya 3,6 dengan kedalaman 33 km. Jadi kita punya sensor itu mencatat dan langsung disajikan di sini. Kurang dari 3 menit udah bisa kita sajikan di sini. Gitu. Jadi secara real time juga. Makanya ada bunyi-bunyi, jangan ketakutan gitu ya, tapi memang gitu. Nah, gitu. Juga tadi ada seperti peringatan-peringatan saya sempat mendengar yang biasanya kalaupun saya pernah ke sini tetapi tidak ada seperti itu. Jadi nggak ada gempa barangkali ya. Berarti memang ada urgensi yang juga harus diolah. Sekali. Pas masnya datang kebetulan ada banyak gempa. Jadi pas bisa mengalami langsung ya. Ya. Ini berarti kalau teknisi ini akan melakukan apa sebenarnya, Bu, dengan data yang ada? Lalu melakukan update karena itu kan ketika pertama kali direkam kan belum semua sensor tuh mengirimkan data sehingga mereka nanti melakukan updating seperti apa parameternya, apakah sudah pas atau belum, lalu diseminasi tentunya. Dan di sini kami bekerja 24 jam per 365 hari, tidak boleh berhenti gitu. Terakhir Bu Nelly, ini ketika kita mengetahui ada peristiwa seperti ini dan saat ini ada perkiraan berapa jam ke depan untuk apa yang kemungkinan terjadi. Apa saran Ibu dan juga mungkin kalau ini pemerintah juga sebenarnya sudah melakukan konferensi pers di berbagai daerah lain gitu juga untuk dari melalui Pemda setempat dan lain sebagainya. Sebaiknya kita melakukan apa? Sebaiknya adalah selalu terhubung dengan informasi BMKG, baik itu lewat info BMKG yang ada di handphone kita masing-masing ataupun lewat pemerintah daerah. Kadang-kadang kan di daerah kita tidak tahu seperti apa keadaannya, tapi kan BPBD pasti bekerja, kemudian pemerintah daerah tentu bekerja untuk melakukan update informasi BMKG. Dan kami selalu mengupdate informasi kami sehingga bisa ketika sampai kepada masyarakat itu benar-benar informasi yang akurat dan masyarakat bisa mengambil informasi. Itu pun kita tidak berharap, tetapi ketika ada instruksi yang memang harus melakukan apa, itulah harus yang diikuti. Diikuti, ya. Mohon diikuti gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nelly dan juga penjelasan sangat komprehensif tadi, termasuk juga bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di ruangan ini, di operasional untuk mengetahui bagaimana peristiwa real time dan juga untuk mengolah data bahwa memang keamanan
harus dimitigasi dan memastikan bahwa kalaupun ada dampak tapi tidaklah dampak yang besar seperti itu ya Bu ya. Dan kembali ke Anda Beni, tetapi sebelum saya kembali ke Anda saya ingin menunjukkan sedikit lagi bahwa kalau misalkan di monitor sana, di sana itu ada bagaimana memonitor tidak hanya pusat ini tetapi juga di wilayah-wilayah daerah lain. Karena kalau misalkan daerah-daerah yang seperti diprediksi akan memberikan dampak, nah mereka juga harus memberikan laporan dari versi mereka, kemudian apakah BMKG daerah seperti kemudian Biaknum sebelah sana, sehingga memang ada saya lihat di sini sudah dipetakan siapa akan mengerjakan apa dan di titik mana, kemudian semua data terkonsentrasi untuk semuanya di BMKG ini. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan pada pemirsa CNN Indonesia. Kembali ke Anda Beni. Baik Roni, informasi yang sangat menarik dan komprehensif sekali terkait dengan bagaimana didapatkannya data berapa tinggi gelombang tsunami yang nanti akan diperkirakan tiba di Indonesia di sejumlah wilayah. Tadi ada 5 provinsi yang diprediksi akan mengalami tsunami kecil di sana, dan tentunya sesuai dengan imbauan Ibu Neli tadi, di mana warga juga diminta untuk selalu memantau informasi dari BMKG, BPBD ataupun pemerintah di daerah mereka masing-masing. Terima kasih banyak Roni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.